Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Maka anak-anakku, adik-adik, para santri, insyaallah disayangi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Fatih Karim, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, berkahnya melimpah untuk kita. Ustadz Husain Gaza, mudah-mudahan senantiasa istiqomah memperjuangkan Palestina dari bumi Nusantara Indonesia. Para asatiz al-kiram yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh yang penuh dengan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Istilah mengetuk pintu langit itu datangnya dari mana? Karena beberapa postingan yang kita lihat di Instagram itu banyak sekali komen-komen. Dan ada apa di langit? Jadi mengetuk pintu langit itu bukan istilah yang dibuat-buat, itu bukan bid'ah, itu ada dalilnya. Di antaranya hadis tentang sahabat Nabi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah ajarkan itu. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan iftitah lainnya yang bisa dilihat dalam buku 99 tanya jawab salat yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian selesai salat Nabi bertanya, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, dia ngaku, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Kebetulan yang mendengarkan hadis ini namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, sejak saya mendengar Nabi mengucapkan itu, saya tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabir. Lalu kemudian hadis lain, Sami'allahu liman hamidah. Lalu kemudian Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi sahabat ini lain bacanya, Sami'allahu liman hamidah. Dia baca alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa itu? Saya tidak pernah mengajarkan, kata Nabi. Dia ngaku, saya yang baca ya Rasulullah. Kata Nabi, terbuka pintu langit, malaikat berlomba-lomba turun ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Itu beberapa hadis tentang bahwa pintu langit itu bisa diketuk dengan doa. Tapi ada juga yang diketuk dengan yang lain. Hadisnya adalah dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Beliau adalah murid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika ruh orang beriman itu keluar dari jasad seperti tetesan embun di ujung daun. Daun turun embun, perlahan-lahan jatuh. Ketika dia sudah penuh menetes. Begitulah lembutnya ruh orang beriman keluar dari jasad. Yang katanya kematian itu sangat menyakitkan, tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama,
kambing dikuliti hidup-hidup, mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai kita berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ternyata keluarnya roh dari jasad itu seperti air embun menetes di ujung daun, begitu lembutnya. Dan roh itu ditampung di kain kafan yang terbuat dari cahaya. Malaikat membawa roh itu naik ke atas langit. Begitu pintu langit dibuka, malaikat penjaga pintu langit berkata, inilah roh yang selama ini sudah kami nantikan lama, karena tiap hari kami melihat catatan amalnya. Pagi catatan amalnya naik, sore catatan amalnya naik, hari Kamis catatan amal pekannya dibawa, bulan Sya'ban catatan amal tahunannya dibawa. Kami sudah lama ingin ketemu orangnya, karena amalnya sudah sering kami lihat. Hadis lain tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, saat malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad SAW, penjaga pintu langit juga bertanya, siapa ini? Kata penjaga pintu langit, inilah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya beberapa potongan hadis-hadis tentang mengetuk pintu langit. Jadi dari beberapa hadis yang saya sampaikan tadi, apa maknanya? Pintu langit bisa diketuk dengan doa, pintu langit bisa diketuk dengan amal soleh, pintu langit bisa diketuk oleh orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira di antara tiga ini kita mau masuk golongan ketukan yang mana? Mengetuk dengan doa, sudah 11 malam doanya kira-kira bisa mengetuk atau tidak? Kalau mau diketuk dengan amal soleh apa yang sudah kita lakukan? Kalau mengetuk karena diri kita, siapa kita? Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka mesti ada usaha dan ikhtiar untuk mengetuk pintu langit. Itu adalah makna kiasan, supaya Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita, karena kita sedang berada di bulan Futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maknanya kata Imam An-Nawawi Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, yang kitabnya selalu kita baca subuh Rabu, Riyadhus Shalihin. Kata beliau, makna pintu langit terbuka, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, itu makna kiasan, maknanya kabar gembira. Ustaz Somad, kalau ke Jakarta mampir ke rumah saya ya, pintu rumah saya terbuka 24 jam Pak Ustaz. Enggak juga, jam 10 tutup. Terus makna terbuka 24 jam itu maksudnya busyra, kabar gembira. Kalau Ustaz mau mampir, maksudnya silakan. Itu maksud kalimat itu. Kenapa tampilan Ustaz subuh ini beda? Kok pakai jaket kulit? Motornya mana? Ini saya dari rumah tadi pakai baju putih, sorban putih, sampai ke sini ini datang belakangan. Ternyata untuk mengetuk pintu langit itu kan di atas dingin. Ini jaket kulit. Mana tahu nanti ada yang komen, kok lain tampilan Ustaz di Masjid Al-Fatih ini. Apakah karena mau membebaskan Konstantinopel? Jadi sebelum dijawab sama yang lain, saya jawab duluan. Karena yang paling benar itu kan netizen. Maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat ada umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam umurnya waktu meninggal banyak riwayat, saya ambil salah satu, 950 tahun. Bayangkan itu. Saya membayangkan kalau 950 tahun, berapa kali kita ganti KTP. Kalau ganti KTP nggak terlalu letih lah,
Saya kalau sepanjang itu umur, yang paling letih itu berapa kali pilpres. Itu. Letih itu. Letih pikir, itulah yang saya pikir. Jadi tak usah lagi kita pikirkan itu. Sementara kita, kata Nabi, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Itu pun 60-70 itu yang zaman Nabi. Sekarang nggak sampai 40 tumbang, diabetes mellitus, asam urat, asam lambung. Nggak usah diteruskan. Gula darah, semua makanan yang dimakan nenek moyang kita dulu berubah jadi racun sekarang. Dulu nenek moyang kita minum teh, sekarang gula menjadi white poison, racun putih, namanya gula. Gula penyebab munculnya cancer, kanker. Makanan kanker adalah gula. Akhirnya orang sekarang takut semua minum gula. Padahal nenek moyang kita dulu pagi minum teh 2 sendok, siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu gula 2 sendok. Kenapa mereka malah menjadi ibadah minum itu? Karena mereka habis minum membajak sawah 2 hektar, dibakar dia. Kita habis minum bismika Allahumma ahya wa amut, menggumpal ya di dalam darah. Maka yang dulu menjadi semangat di zaman kita menjadi racun. Dulu buah-buahan yang ditunggu-tunggu adalah durian. Sekarang orang dikasih durian takut darah. Saya makanya kalau sering sekali saya dikasih itu, semua jamaah saya lihat angkat tangan. Saya bilang kenapa? Takut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Disebut nama Allah. Kalau sudah kita sebut nama Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Selama durian ini tumbuh di bumi dan tumbuh di langit, dia tidak akan memudaratkan. Mereka pun semangat. Jadi nggak sakit Pak Ustaz? Nggak tahu juga. Kita kan cuma berdoa. Itu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin canggih dokter, semakin besar rumah sakit, angka kematian semakin menurun atau meningkat? Semakin meningkat. Dulu zaman saya kecil itu kalau nonton di kampung itu TV masih pakai kaki, 4 kakinya. Sekarang udah kena amputasi semua. Gitu. Jadi memang dahsyat, mengerikan penyakit-penyakit ini. Jamaah ini saya kurang suka juga bercerita begini. Pulang yang diingatnya cuma kaki itu amputasi. Jadi dunia ini semakin mengerikan, umur semakin pendek. Maka ketika Nabi SAW bercerita tentang Bani Israel, bahwa mereka itu dulu umurnya panjang beribadah, di waktu malamnya berzikir mengingat Allah, siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tidak pernah buat maksiat sekedip mata. Malamnya beribadah, siangnya berjihad, tidak pernah buat maksiat sekedip mata. Mendengar riwayat itu sahabat terdiam. Kenapa terdiam? Sedih. Kita malamnya tidur. Kalau sahabat dulu memang malamnya tidur, siangnya jihad. Kita malamnya tidur, siang pun tidur juga. Jadi melihat sahabat sedih itu, itulah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kesedihan sahabat masuk sedih itu ke hati Nabi, datang malaikat Jibril dikirim Allah untuk menghibur. Turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jawaban terhadap Bani Israel yang umurnya 80 tadi. Kalau mereka 80 tahun malamnya ibadah, siangnya jihad, tidak pernah buat dosa sekedip mata, aku beri umatmu lebih hebat daripada itu kalau dia dapat satu malam lebih dari 80 tahun tadi. Karena 1000 bulan itu sama dengan 83 kalau dapat sekali.
itu baru dapat sekali. Kalau dapat 10 tahun Lailatul Qadar 830 tahun. Umur kita akil balik umur 10. Langsung komen yang satu, enggak Ustaz, saya akil balik umur 7. Wah, cepat kali kau. Akil balik umur 10, meninggal umur 60. Berarti kan punya kesempatan dapat Lailatul Qadar 50 kali. Udah terlambat saya dengar ceramah Pak Ustadz, saya udah 49 udah Pak Ustadz. Ya apa, ya paling nggak ada kesempatan lagi lah. Artinya apa? Kita hidupkan saja malam Ramadan itu dari malam 1 sampai malam 30, ya dapat insya Allah. Kenapa nggak ada tanda-tandanya Pak Ustadz? Saya baca beberapa riwayat itu katanya kalau dapat Lailatul Qadar semua tiang-tiang listrik tumbang. Coba buka tafsir Ibnu Katsir dalam Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa mustajab 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Supaya manusia itu senantiasa berharap, supaya senantiasa merasa diri banyak dosa, kurang amal. Seandainya saya bermimpi Ramadan tahun lalu datang malaikat, Abdul Somad, ente udah dapat 5. Ramadan ini saya santai-santai aja. Masih tanya, Ustaz nggak tahajud? Kita Masjid Al-Fatih ini Masya Allah tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Makkah sampai di Madinah sholat Jumat, sudah lama Ustaz Abdul Somad tausiah di Masjid Al-Fatih lah diapit oleh ummahat. Di atas ibu-ibu, di bawah ibu-ibu. Hai. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu ini umur umat yang paling pendek, ini umat yang paling tidak bertenaga. Bagaimana tenaganya Nabi Musa alaihissalam? Bergelinding batu dari atas langit, gelinding dari atas bukit, tertutuplah pintu sumur. 30 orang Bani Israel. Kalau mau tahu gimana kekarnya badan Bani Israel, tanya Ustaz Husain Gaza. Bagaimana kuatnya Bani Israel. Mereka dorong 30 orang, batu itu nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam mendorong sendiri, bergeser tuh batu. Mereka ngantri panjang. Begitu antrian, apa kata Bani Israel? Wahai Musa, karena engkau yang berhasil mendorong, silakan kau yang ambil. Tapi Nabi Musa Masya Allah, Nabi Musa melihat ada antrian yang panjang dan di ujung antrian anak Syuaib. Maka Nabi Musa mengatakan, ladies first. Itulah awal pertemuan. Artinya apa? Mereka dulu umurnya panjang, tenaganya kuat. Kita umur pendek, penyakitan, letoy, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Saya karena pakai jaket baru ini agak berwibawa dikit. Bawaannya mau ngegas aja nih. Artinya apa? Bagaimana kita mau menebus umur yang pendek, tenaga yang kurang ini? Allah kasih Ramadan. Makanya Ramadan ini jangan sia-siakan. Sudah 12 malam berlalu. Malam ke-12 nih kan? Kadang rasa-rasa malam 22 udah. Hanya tinggal 18 malam lagi. Mudah-mudahan 18 malam itu tahajudnya full, tarawih witirnya, tadarusnya, hatam Qur'annya, tidurnya dikit. Jangan dikit-dikit tidur. Ini Ramadan. Tidak ada amal yang lebih utama daripada amal Ramadan.
malam yang paling utama selama setahun 360 malam, malam Lailatul Qadar. Siang tidak ada di Ramadan. Siang yang paling utama itu adalah siang tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Dan mau ke Arafah sekarang store 2024, berangkat 2054, 30 tahun. Berapa umurnya, Dek? 19. Jadi beliau insya Allah berangkat haji 49, tua juga udah. Saya yang 27 ini berarti maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan. Kalau mau berharap, berdoa di Padang Arafah, bukan mau memutuskan harapan, rasanya susah, maka harapan kita tinggal malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak adil, kenapa berdoa mesti di Padang Arafah? Allah maha adil. Itu diberikan Allah untuk orang yang kaya, yang banyak uang, tapi Allah keadilannya merata, siapapun bisa dapat, yang penting menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka jangan pernah ketinggalan, insya Allah Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insya Allah. Nah, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? As-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah pun yang paling afdal juga di Ramadan. Maka saya selalu menganjurkan supaya untuk bayar zakat itu di Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, saya sejak dari dulu bayar zakat itu di Ramadan. Zakat apa? Zakat fitrah. Memanglah Ramadan, mana ada zakat fitrah di luar Ramadan? Yang saya maksud ini adalah zakat mal. Kenapa kita afdal berzakat di Ramadan? 3. Yang pertama, as-sadaqatu fi Ramadan. Yang kedua, meringankan beban saudara kita yang pekerja berat, supaya ketika kita kasih di Ramadan itu meringankan dia. Yang ketiga, mudah ngingatnya. Kalau di luar Ramadan kita bayar zakat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, susah lupa. Bulan berapa kemarin ya? Kok bayar zakat kemarin bulan berapa? Ya sekitar 5 tahun yang lalu lah Pak Ustadz. Mana bisa bayar zakat 5 tahun yang lalu? Itu pileg. Bayar zakat itu tiap tahun. Maka untuk supaya mudah ingat setahun sekali, meringankan beban orang, dapat yang afdal di Ramadan. Saya Pak Ustadz biasanya itu 10 bulan yang lalu nggak apa-apa, keluarkan sekarang, dikeluarkan supaya startnya mulai di Ramadan, supaya langsung ingat Ramadan 1445, Ramadan 1446. Jadi yang membuat amal kita ini tidak putus, ada yang rajin tarawih 23 rakaat, selesai itu tadarus, selesai itu khatam Quran, meninggal stop, putus. Ada orang yang rajin zikir, satu hari solawatnya 1000, istighfarnya 1000, la ilaha illallahnya 1000, meninggal putus. Tapi kalau mau amal yang, kalau bahasa kampung kami, unlimited edition, kalau mau yang tidak putus-putus, itu hanya ada pada pintu rumah besar namanya sodakoh. Jadi atap besarnya namanya sodakoh, di bawah atap besarnya ada kamar-kamar kecil lagi, ada nama kamarnya zakat, ada nama kamarnya infak, ada nama kamarnya wakaf, ada nama kamarnya hibah, ada nama kamarnya wasiat, ada nama kamarnya ghanimah. Atap besarnya namanya sodakoh, bukan somat. Lalu di bawah atap besarnya ada kamar-kamar kecil, ada namanya zakat, wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sodakoh. Ayatnya zakat tapi bunyinya sodakoh. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ayatnya itu kan tentang sodakoh, tapi isinya adalah zakat. Amalnya besar. Bercerita tentang amal yang mengalir sesudah mati. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amaluhu illa min salasin, putuslah amalnya. Itu cerita tentang wakaf, tapi bunyinya
Sedekah jariah itu yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf itulah yang mengalir sampai hari kiamat, tidak putus. Makanya orang-orang yang meninggal itu kalau ditanya, "Hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi?" Mereka menjawab, "Mau." Allah bercerita dalam Al-Quran, seandainya kamu hidup lagi, kamu mau apa? Mayat-mayat menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Berikanlah saya waktu sebentar, sekejap, semenit saja ya Allah, sedetik aja kasih. Kata Allah, terus kalau aku kasih kamu sedetik mau apa? Fa'asaddaqa, saya mau bersedekah. Nggak ada dia bilang kalau kau kasih aku 1 detik aku mau jihad, enggak. Kalau kau satu detik aku mau tahajud, enggak. Kalau 1 detik aku mau haji, enggak. Aku mau bersedekah. Ulama mengomentari ayat ini. Kenapa sedekah? Karena pahala yang langsung diperoleh balasannya begitu masuk liang lahat adalah amal sedekah dan mengalir sampai hari kiamat. Bayangkan yang mewakafkan masjid ini, tanah ini, asrama laki-laki, asrama perempuan. Ustaz kok tahu? Kan udah saya survei tadi. 300 berapa ratus santri Ustaz? Total 300 dari Sabang sampai Papua menghafal Quran, belajar Islam, tamat, pulang ke kampung halamannya ngajar lagi. Berapa itu pahalanya? Inilah orang yang paling beruntung, orang bertuah. Dan ada hikmah di balik kehidupan manusia itu yang kita tidak tahu. Bagaimana ceritanya? Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba selama 40 tahun. Akhirnya dengan tetesan air mata munajatnya di tengah malam yang menurut orang doanya tidak kabul. Enggak kabul doanya. Padahal disitulah ada hikmah. Justru dengan tidak diberikan nasab keturunan, malah pahalanya lebih mengalir daripada yang punya nasab keturunan. 40 tahun diuji Allah tidak memulai keturunan, lalu kemudian dipertemukan Allah dengan orang baik yang menggunakannya semuanya, setiap jengkalnya untuk menolong agama Allah. Akhirnya berdirilah Cinta Quran Center. Dan saya di sini kalau pepatah Melayunya menumpang tuah. Menumpang tuah itu artinya ada orang yang bertuah. Bertuah itu kalau bahasa kitanya the lucky man, orang yang beruntung. Dan saya numpang di situ. Dengan hadirnya saya di sini waktu membuat video endorse dulu, maka saat yang berwakaf ini mendapat amal jariah, kata Allah Ta'ala, "Hai malaikat yang endorse itu kasih juga sedikit." Amin. Sebetulnya saya cuma minta diaminkan itu aja. Saya cuma minta persetujuan itu aja sebetulnya. Asal udah setuju voting ini, insya Allah lah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Maka hidup kita ini yang paling indah adalah kalau ikut apa kata Allah, bukan ikut apa kata kita. Karena semua yang dikatakan Allah itu indah. Dibuat Allah ujian ini, orang 40 tahun merengek meminta bermunajat, tapi Allah mau kasih yang lebih mulia. Bayangkan kalau doa minta anak itu dikasihnya 10 anak, habis tanah ini diambil anak cucu. Anak gak terlalu ganas, menantu ini habis. Setiap jengkal tanah ini mereka ambil. Allah punya rahasia, ku kasih kau yang lebih indah daripada rencanamu. Rencana Allah itu indah guys. Boleh untuk baju kaos yang menyala tadi, buat di belakang. Rencana Allah itu indah. Anak muda yang baru saja pacarnya, saya yang ngantar dia kuliah Ustaz, saya yang ngantar dia, tapi kenapa saat wisudanya yang lain yang ngantar? Dah mau bunuh diri, tiba-tiba pas dinyalakannya lampunya menyala baju kaos di belakang. Rencana Allah lebih indah, nggak jadi bunuh diri. Itu boleh dibuatkan film pendeknya kayak tadi.
nggak jadi bunuh diri. Di akhir film, dapatkan kaos ini 250.000. Gitu. Kalau mau buat baju kaos itu baju kaos yang motivasi. Ini sih karena saya tengok baju kaos, udah nikah nggak ada uangnya. Apa itu, ketahuan semua gaji diambil istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana yang indah untuk kita. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita hidup dengan kepasrahan. Saya nggak mau juga. Kita tetap berusaha, kita tetap ada ikhtiar, kita tetap semangat. Tapi keputusan akhir punya Allah. Ini banyak orang sekarang, bukan dia minta sama Allah, dipaksanya pula Allah untuk menyetujui proposal dia. Ya Allah, hanya dialah satu-satunya calon istri solihah. Kalau dia sudah punya calon, matikan calonnya. Ente siapa maksa-maksa Allah? Saya termasuk orang yang ngotot dalam hidup. Saya mesti selesai S1, saya mesti selesai S2, saya mesti selesai S3, saya mesti. Lama-lama lelah juga hidup begitu. Akhirnya kalau nggak sesuai dengan keinginan, kecewa. Dari mana datang kecewa? Dari harapan. Semakin tinggi harapan, semakin dalam kekecewaan. Boleh untuk update status. Untuk baju kaos yang ini jangan dulu. Artinya apa? Maka kita tetap berusaha, kita berikhtiar, tapi keputusan akhirnya kita katakan, kuserahkan pada Engkau ya Allah. Tapi tetap setelah usaha dan ikhtiar. Ini kadang anak-anak muda ini kalau dengar ceramah dipotongnya yang sedikit, itu dipotong ceramah ini, serahkan sama Allah. Pulang kampung ditanya sama orang tua, gimana kuliahmu? Serahkan pada Allah. IP-mu berapa? Kenapa IP-mu enggak 4? Semakin tinggi keinginan, semakin dalam kekecewaan. Papa, jangan terlalu banyak berharap ke aku ya. Berharap itu ke Allah, Pak. Ini aliran sesat. Nah, saya banyak belajar kalau bicara sama Ustadz Fatih itu, Masya Allah. Kok bisa Ustadz Fatih ini hamba Allah ini lembut hatinya, setengah hektar di tanah yang strategis, 1 meternya 20 juta, kok bisa begitu? Ternyata di balik laki-laki yang luar biasa itu ada istri yang pendamping bidadari surga dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau wakaf setengahnya aja Ustadz Fatih Karim. Apa kata istri? Kalau diwakafkan setengah, rumah kita nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Jadi orang jadi berwakaf itu karena istri, dan banyak juga laki-laki nggak jadi berwakaf karena mama yang ini kita wakafkan ya, terus anak kita gimana, cucu kita gimana, nanti mama kalau bapak meninggal gimana? Nggak jadi berwakaf. Ingat laki-laki, kalau kalian mati, surat nikah kalian tuh cuman bertahan 4 bulan 10 hari. Paham? Oke, ku jelaskan lagi lebih detail ya. Yang kau katakan kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, yang katanya sehidup semati itu, kalau kau mati hari ini, kau hitung sekarang 4 bulan 10 hari cuman. Setelah itu dia pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Tanah yang dulu kau beli dengan tetes 10 keringat air mata, kau tidak mau makan enak, kau tidak pakaian enak, kau tidak punya sendal enak, tidak punya sepatu mahal demi untuk tanah itu, diambil laki-laki lain, guys. Rumah itu kau yang buat, kau yang cari arsiteknya, kau yang bangun, tiap pagi petang kau lihat. Laki-laki itu akan masuk ke kamarmu, tidur di tempat tidur. Ini rahasia antar kita. Ini, tapi saya juga tidak mau gara-gara ini lalu kalian nggak mesra lagi pulang. Jangan sampai buka, mana bukan puasa? Loh, papa kok gini? Ini sejak dengar Ustaz Somad tadi pagi. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah supaya kita ini memikirkan
bahwa hidup kita ini berakhir dengan sesuatu yang mengerikan. Filosof-filosof tidak pernah mau cerita tentang kematian. Yang filosof yang tidak Islam, Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, tidak pernah mau cerita tentang kematian. Kenapa? Karena bagi mereka kematian itu gelap, tidak jelas. Siapa yang banyak bercerita tentang kematian? Nabi. Kenapa? Karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Filosof itu hanya berpikir, merenung, mati gelap. Kematian itu gelap. Datang terang cahaya yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah, diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengabarkan bahwa dengan mengingat mati kita menjadi semangat. Bapak yang punya bisnis semangat berwakaf, semangat terus. Kalau untuk berwakaf ke sini udah nggak ada untungnya lagi. Udah selesai semua. Udah selesai. Tapi Ustaz Fatih Karim punya banyak lagi. 1000 model cinta Quran Center ini. Insya Allah cinta Quran Center 1, cinta Quran Center 2, cinta, pokoknya center itu kan makin terang makin banyak center kan. Center bukan center itu Pak Ustadz, center ini maksudnya pusat. Iya. Semua akan ada pusat Quran, pusat Quran. Mudah-mudahan terwujud 1000 sejuta cinta Quran Center. Jangan pernah berpikir dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Maroko. Saya mau nanti diundang oleh alumni Cinta Quran Center. Ustadz Somad harap datang ke Cinta Quran Center cabang Moskow. Insya Allah kira-kira 20 tahun lagi lah. Kalau sekarang saya memang belum bisa keluar negeri, payah saya. Nanti udah zaman berganti, insya Allah nama saya ini insya Allah lama-lama jadi baik juga nanti. Itu keluhan orang yang nggak bisa keluar negeri. Kenapa orang bertaubat? Laki-laki yang brengsek, laki-laki yang nakal, jahat, pemabuk, pezina, kenapa dia bisa bertaubat? Ada perempuan yang dengan kelembutannya, dia nggak hafal ayat, dia nggak hafal hadis, dia ngomong nggak menggelegar seperti Somad, lembut aja ngomongnya. Nanti papa kalau mati gimana? Yang dari hati ke hati juga sampai. Tapi kalau dari mulut, cuman sampai di mulut. Multi level marketing. Tengah malam jam 2 suaminya mikir, nanti kalau papa mati gimana? Terngiang di tengah malam, nanti kalau papa mati gimana? Di mobil, nanti kalau papa mati. Itulah yang membuat dia taubat. Saya ketemu dengan orangnya, true story, kisah nyata. Saya ini nakal Pak Ustaz, jahat Pak Ustaz, tapi sejak istri saya ngomong 5 kata, boleh ibu pakai pulang nanti. Apalagi waktu mati lampu bangunkan dia sahur, nanti kalau papa mati. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu siapa yang ngatur? Allah. Berapa banyak orang ingin ketemu nggak jumpa, berapa banyak orang nggak mau jumpa tapi bersua. Allah yang mempertemukan. Saya tidak pernah mencari Ustadz Fatih, Ustadz Fatih pun tak pernah mencari saya. Allah yang mempertemukan kami. Bertemu kami di sini, berjumpa juga nanti kami di surga Jannatul Firdaus. Sama jamaah jumpa juga, cuman agak lama sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang mau mewakafkan tanahnya, sepekan setelah itu dia akan menghadap Allah. Kenapa bertemunya dengan Ustadz Fatih Karim? Begitu banyak ustadz, profesor, doktor, kiai, buya, habaib. Siapa yang mengatur pertemuan itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lama saya ini orangnya kalau mau nanya-nanya itu segan. Kenapa Allah bertemu? Tapi setelah lama jalan dengan Ustadz Fatih, di situ saya menangkap hati Ustadz Fatih Karim ini hancur berkeping. Allah selalu bersama di tengah hati yang hancur. Makanya kalau ada antum yang hatinya hancur, hancurkan lagi. Di tengah hati yang hancur itulah, di tengah tetesan air mata itulah, disitulah turun rahmat Allah SWT. Di tengah kelembutan hatinya itulah Allah melihat ini orang amanah, maka aku kasih.
Kalau aku kasih ke orang lain, berapa banyak orang baik, orang yang dermawan jadi jahat, kena penyakit namanya Ustadz sindrom, kena pelorot dia, diambil dalam tanda kutip orang-orang yang tidak amanah memakai nama Ustadz. Alhamdulillah beberapanya sudah ditangkap polisi. Tapi orang baik ini, kalau jumpa orang baik doanya katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan diperbanyak orang-orang seperti Ustadz Fatih. Beliau ini termasuk makhluk unik yang perlu dibudidayakan, karena hampir punah sudah. Orang-orang baik tanpa ada kepentingan ini sudah hampir musnah. Maka kalau ketemu dengan beliau doakan katsarallahu amsalak, katsara Allahu amsalak. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerak kenaingan mulut. Kenapa? Apa rahasia? Rupanya rupanya rahasianya adalah ibu. Beliau ini dibesarkan oleh seorang ibu, dididik, dikasih sayang orang ibu. Dia selalu mengingat ibunya. Tadi selesai salam sholat, saat membaca Al-Fatihah tadi Ustaz, saya terngiang waktu saya mendengarkan bacaan Al-Fatihah untuk almarhumah ibu saya. Beruntunglah ibu yang sempat mendidik anaknya menjadi orang yang membuat hati manusia ini lembut, lunak, tunduk untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 bulan 10 hari dikandung, meregang nyawa, melahirkan, sobek dagingnya, terbalaskan. Di sini ada Ananda yang dikandung seorang ibu, akan mewakili Indonesia kemana nanti? Tanzania. Masya Allah. Di sini ada seorang anak yang dilahirkan seorang ibu, dan dia mampu membuat agama ini ditolong Allah melalui dia. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan orang lain dapat hidayah gara-gara kami. Dari mana orang-orang hebat ini muncul? Dari perempuan. Dari mana tanah wakaf ini muncul? Dari laki-laki yang dibisiki oleh seorang perempuan. Makanya hari ini yang paling hebat itu adalah perempuan. Grup WhatsApp yang paling ditakuti adalah grup WhatsApp mak-mak. Jangan main-main dengan perempuan. Dan di akhir zaman perbandingan perempuan dengan laki-laki itu 50:1. Makanya kalau kita bisa menyelamatkan perempuan, laki-laki sudah ada asramanya, asrama perempuan, semakin banyaklah asrama-asrama, pondok, tahfiz, Quran, cinta Quran center, supaya selamat perempuan dari fitnah akhir zaman ini insyaallah. Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maghrib untuk waktu DKI Jabodetabek itu 6:68. Saya tahu, cuman ngetes saja, orang ini ingat nggak buka puasa jam berapa. Jadi 6:10 itu kita sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat, sudah boleh. Tapi kita tetap dengan kode etik 600 ml walaupun nggak ada airnya. Saya tetap ngomong 60 menit. Untuk apa? Untuk kita ingat kembali bahwa orang-orang baik ini mesti dijaga dengan baik. Kalau tidak, hati manusia ini berbolak-balik. Nafs itu satu, tapi sifatnya dalam Quran 3. Ada nafs itu bawaannya jahat aja. Innan nafsala ammaratum bisu, bawaannya mau jahat aja. Jangan heran kalau kita ngomong sama orang, ada kita ngomong sama orang 5 menit, menit pertama itu aja ngisinya baik, 4, 2, 3, 1 setan semua. Itu namanya nafsu ammaratum bisu. Tapi ada yang ngomong sama dia lembut, baik, ini yang disebut dengan mutmainnah. Inilah yang diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah yang disuruh masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
ini baik aja. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Dalam perjalanan hidup saya, dalam banyak kenal orang, memang betul, memang benar Al-Quran. Kadang kita ketemu dengan orang baik aja. Ketemu sama orang, nggak usah disebut manusia setengah setan, tapi ada yang di tengah ini. Nah, ini dia lawamah. Lawamah ini ya tergantung mana WhatsApp yang paling banyak. Kalau WhatsApp ngajak kongko-kongko, mabuk-mabuk dulu, oke. Ayo kita ngaji, oke juga. Nah, itu. Jadi orang-orang ini kita selamatkan. Kalau kita sudah selamat, orang Islam tidak boleh egois. Yang penting saya sudah tarawih, yang penting saya sudah cinta Quran, yang penting saya sudah sama dengan Ustaz Fatih, yang penting saya, adapun tetangga saya terserah. Orang Islam nggak begitu. Orang beriman kalau dia masuk surga nanti dia cari teman saya mana, kawan saya mana, sahabat saya mana. Ketika dikatakan dia masuk neraka, dia bersedih. Lalu apa kata Allah? Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Kalau ada temanmu, kawanmu, sahabatmu yang ada iman dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, cari dan selamatkan. Itulah disebut dengan syafaat orang beriman. Orang beriman itu bukan masuk surga sendirian, egois namanya. Orang beriman itu ingin menyelamatkan orang lain. Makanya yang sudah menyelamatkan dirinya sendiri, selamatkan teman, selamatkan kawan. Tapi saya nggak pandai ngomong Pak Ustadz, saya ini bukan penceramah, nggak usah ngomong, nggak usah ceramah. Terus gimana? Share aja video-video yang dari Quran Center, dari Cinta Quran Center, video dari omongan Ustadz Somad itu, ambil aja yang 1 menit, ambil, share. Saya selalu dapat share-nya, isinya caci maki semua, bukan saya itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kawan dan sahabat ini amat sangat penting. Jangan sampai setelah dia mati meninggal dunia baru kita ngomong, kalaulah dulu saya dekat dengan dia, kalaulah sempat saya kirim WhatsApp ke dia, ini sekarang hartanya habis semua Pak Ustadz. Diambil anaknya? Enggak Pak Ustadz. Diambil siapa? Diambil pengacara. Mohon maaf Pak pengacara, tanda kutip oknum. Enggak, saya takut juga nih disomasi pengacara-pengacara se-Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia yang begitu singkat cepat berakhir ini semuanya akan selesai, maka pada akhirnya yang kekal abadi hanya tinggal wakaf. Inilah yang tinggal. Begitu wakif, orang yang berwakaf itu namanya wakif. Begitu wakif menyerahkan ke tangan yang tepat, dibangun masjid, tegak berdiri asrama, lengkap dengan kantornya, manajemennya baik, modern, bagus, meninggal menghadap Allah, kematian yang sangat indah. Itulah kematian yang sangat indah. Kenapa? Karena seandainya dipanjangkan umur saya manusia, dalam diri saya ini muncul ujub, muncul rasa apa dipuji orang, sum'ah, muncul rasa ijabul mar'i binafsihi, orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, unwanu dha'fi aqlihi, tanda lemah akalnya. Kata-kata hikmah bukan hadis Nabi. Tapi almarhum diselamatkan Allah dari ujub, diselamatkan Allah dari riya, diselamatkan Allah dari sum'ah. Selesai dia berikan menghadap Allah. Itulah husnul khatimah. Saya iri dengan beliau, walaupun tak pernah berjumpa, tak pernah bersua, tapi hidupnya itu menjadi inspirasi, menjadi inspiratif. Saya ceritakan di sini. Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat dari Allah itu ceritakan. Itu maka saya ceritakan di sini supaya apa? Iktibar, mengambil pelajaran. Saudara-saudara kita, ada orang diuji dengan kemiskinan, sabar. Diuji dengan sakit, sabar. Kalau mau tahu bagaimana orang sabar diuji dengan penyakit, nanti pulang dari sini pergilah ke rumah sakit, ruang ICU. Sabar semua itu yang diuji dengan sakit. Ya Allah. Begitu sehat, terbang tasbih itu semua. Begitu diuji dengan kesulitan hidup, ya Allah. Diuji dengan kesakitan, ya Allah. Diuji dengan kemelaratan, ya Allah. Begitu diuji dengan harta benda, lupa. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Banyak orang salah anggap, yang dianggapnya ujian itu kalau sakit. Pas kita tengok sakit, saya sedang diuji nih Pak Ustaz.
Kenapa? Masuk angin. Pas sehat, alhamdulillah nikmat Pak Ustaz. Ujian juga itu. Belum pernah saya ketemu orang, saya sedang diuji nih Pak Ustaz. Ujian apa? Ini sehat terus Pak Ustaz. Padahal justru di ujian sehatlah orang banyak gagal. Saya sedang diuji nih Pak Ustaz, usaha saya bangkrut. Belum pernah orang ngomong, saya sedang diuji nih Pak Ustaz, bisnis saya berhasil semua nih Pak Ustaz. Padahal itulah ujian yang paling mengerikan. Ustaz juga sedang diuji, saya juga sedang diuji. Ujian ilmu berbagai macam. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini lulus ujian. Jangan sampai yang ngomong rupanya nggak lulus juga. Kita di hadapan Allah ini semua diuji. Adik-adik diuji dengan masa muda yang luar biasa. Kalian ganteng, kalian handsome, kalian wasim, kalian kaya, kalian sukses. Mau-maunya hijrah. Kan aneh itu. Anak muda, artis, kaya, mau-maunya hijrah. Kan bingung, setan aja bingung. Ini kok hijrah ya? Kan masih banyak kesempatan buat dosa. Kalau ada orang tua lemah, sakit, taubat, ya memang maklum, mau buat dosa apa lagi. Mau berzina nggak bisa, mau membuat sabu-sabu belum makai udah mabuk duluan. Memang udah taubat. Tapi kalau ada anak muda, bisnismen, artis, populer, kaya, taubat, hijrah, itu setan pun bingung. Kok bisa begini? Dan kita ketemu dengan manusia-manusia yang model begini di akhir zaman ini ada. Maka ini memang di akhir zaman ini semuanya ditunjukkan Allah. Manusia yang jahat sejahat-jahatnya, orang yang zalim sezalim-zalimnya, orang yang nipu setipu-tipunya. Tapi juga kita pertemukan dengan orang baik sebaik-baiknya, orang ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Saya dalam perjalanan dakwah ini ketemu dengan orang-orang begini. Saya, Pak Ustaz, kok nggak ketemu yang begitu ya? Saya ketemu biasanya dengan yang nakal-nakal aja. Memang tergantung circle-nya memang. Ustaz Somad ini udah ngaku dirinya baik. Kita tidak pernah mengaku baik. Kita lah yang paling banyak dosa, kita lah yang paling banyak silap, kita lah yang paling banyak salah. Mudah-mudahan dari mulai yang laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang anak-anak, semua kita menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya khawatirkan dalam hidup adalah saya dianggap baik oleh jamaah, saya dianggap baik oleh manusia, saya dianggap baik oleh makhluk, tapi di hadapan Allah na'udzubillah saya tidak baik. Saya selalu beranggapan amal ceramahku ini mungkin sudah hilang karena riak, karena sum'ah, karena angkuh, karena sombong. Semua orang duduk di lantai, saya duduk di kursi. Bukan kemauan saya, ini panitia yang ngasih. Ustaz Abdul Somad dimuliakan, disanjung, dipuji-puji. Ustaz Abdul Somad, selalu saya merenung, jangan-jangan amalku ini sudah habis semua, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku yakin ada di antara jamaah yang tulus, yang ikhlas, orang-orang yang tidak pernah tampil, orang-orang yang tidak dikenal manusia, tapi tiap pagi, petang, siang, malam amalnya selalu dilihat malaikat. Di tengah malam mereka bermunajat, selamatkan Ustadz kami Abdul Somad dari neraka. Itulah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa saling mendoakan, minta didoakan, didoakan, mendoakan, mohon didoakan. Ustaz doakan saya ya, doakan juga saya. Doakan anak saya Pak Ustaz, doakan juga anak saya. Doakan saya supaya husnul khotimah Pak Ustaz, doakan juga ad-doa bid-doa. Habib, ad-doa bid-doa, maksudnya doa dengan doa. Doakan saya Pak Ustaz supaya saya dapat jodoh, mudah-mudahan kamu. Kalau yang begitu jangan doakan juga saya, jangan. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah berpisah. Kenapa? Karena kita selalu bersama dalam doa. Kalau kita sudah beriman, ya ayyuhalladzina amanu, setelah iman takwa, ittaqullah, selalu digandingkan, selalu disandingkan, dan khotib baca ayat itu di mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati, iman dan takwa. Ada satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Nomor 3, kalau kamu sudah beriman, kamu takut kepada Allah. 3, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Kenapa tidak selalu bersama dengan orang yang benar? Karena tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Karena tidak beriman. Beriman, bertakwa, bersama dengan orang yang benar. 3 jurus ini selamat kita dunia akhirat insyaallah. Sudah beriman, sudah bertakwa, selalu bersama dengan orang yang benar. Apa-apa keputusan yang mau diambil, tanya dulu. Ustadz, ya Ustadz Husain, ya saya rencana mau ke Gaza nih Ustadz, saya sudah siap. Tanya dulu. Ini banyak sekali yang mau semangat, takbir, Allahu Akbar. Pas mau berangkat, apa senjata yang kau siapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan mati syahid, mati konyol. Belajar di Cinta Quran Center, pahami Quran dengan baik. Setelah itu lanjutkan pendidikan, mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Tolong agama Allah ini dengan profesi apapun yang engkau miliki. Pulang ke kampung halaman, buka lagi cabang, buka sebanyak-banyaknya. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu, buka satu lagi. Sudah selesai satu, buka satu lagi. Wa ila rabbika farghab. Kami ikut kajian di Cinta Quran Center itu mau menghilangkan beban pikiran kami, Ustadz. Kami di kantor ada beban, di rumah ada beban, di jalan beban macet, ini lagi beban grup-grup WhatsApp. Kami mau ikut pengajian Ustadz itu biar supaya kami hilang beban. Sampai di tempat Ustadz, dengar cerita beban masjid belum selesai, santri yang mau dikasih beasiswa, pembangunan pondok pesantren. Sampai kapan beban ini Pak Ustadz? Ini kepala kita ini mesti diberi beban agama terus. Karena kalau tidak diberi beban kepala ini, dia akan berpikir tentang ini. Jangan heran orang koleksi ini. Kenapa? Karena pikiran itu tidak pernah berhenti. Mulut bisa berhenti, tangan bisa berhenti, mata bisa berhenti, tapi pikiran tidak bisa berhenti. Orang kalau pikirannya tidak diberikan beban agama untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, untuk biaya siswa santri, untuk ini. Jadi jangan heran nanti kalau Ustadz Fatih ngomong beban kita ini. Orang yang nggak ngerti apa ini Ustadz Fatih. Dulu katanya untuk Cinta Quran Center, sekarang udah selesai, tiba-tiba dia mau buat lagi. Udah selesai, ini mau buat yang di Bandung lagi. Nanti Bandungnya udah selesai. Sebenarnya sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Kalau udah itu selesai. Jadi siapa yang mau cepat selesai, mintalah. Kalau pikiran kita ini tidak kita bebani dengan beban agama, dia akan diisi oleh beban dunia. Dan beban dunia itu melelahkan, letih. Koleksi ini, kumpul ini. Yang hobi operasi ini, sampai muka itu kresek semua isinya. Wala umanniyannahum, aku akan permainkan mereka berhalusinasi. Aku akan buat mereka terus berpikir ini, lupa. Maka kepala kita ini mesti diisi terus. Supaya apa? Supaya memikirkan agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, dan mengokohkan kaki kamu. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, kawan sahabat kita selamatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah iman dan Islam, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Yang belum ketemu jodoh ditumpahkan dengan yang baik-baik.
yang sudah diberikan keturunan yang soleh dan solehah, selalu husnuzan kepada Allah, bahwa rencana Allah selalu lebih indah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Irhamna, limpahkan kasih sayangmu ke dalam hati kami, sehingga kami bisa saling menyayangi, merahmati, mengasihi ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikanlah balasan kepada para waqif, orang-orang yang sudah menolong agamamu dengan harta mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mukhlasin, jadikan kami semua termasuk orang-orang yang diikhlaskan hatinya. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami orang-orang yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih, jadikanlah Cinta Quran Center ini lembaga pendidikan Islam yang penuh dengan keberkahan. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, fitnah, segala keburukan, kejelekan. Dekatkan kami kepada segala kebaikan ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana Engkau satukan kami subuh ini bersama orang yang baik di tempat yang baik, pada bulan yang baik, pada hari yang baik, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 60 menit kita bersama, banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.